Saya Rehning Rayusni, NIM I14190057 dari kelompok 1 pengantar manajemen. Pada kali ini, kelompok kami ingin membahas tentang materi budaya organisasi. Budaya organisasi adalah sistem makna bersama yang dianut yang membedakan suatu organisasi dengan lainnya atau norma dan aturan yang membedakannya. Budaya organisasi juga berarti sistem makna bersama dalam organisasi yang menentukan kadar mana yang tinggi dan bagaimana cara karyawan bertindak. Menurut Stoner, budaya mempengaruhi pelaksanaan organisasi dan tercermin dalam kehidupan organisasi. Dalam kata lain, budaya organisasi dapat berarti the way we do things around here. Misalnya dapat kita lihat di lingkungan kampus IPB. IPB sebagai institusi pendidikan memiliki budaya organisasinya tersendiri, seperti contohnya budaya menjaga sopan santun, menjaga tutur kata, budaya disiplin waktu. Itu merupakan budaya organisasi yang bisa kita lihat di lingkungan IPB. Nah, budaya organisasi inilah yang menentukan bagaimana tiap individu di IPB harus bertindak, baik dosen sesama dosen, mahasiswa terhadap dosen, atau sesama mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfel Gifari, NIM E14160105. Izin melanjutkan mengenai pengertian lingkungan di dalam budaya organisasi. Dalam pengaplikasiannya di lapang, budaya organisasi dipengaruhi oleh lingkungan yang terdiri dari dua elemen, yakni internal dan eksternal. Lingkungan internal sendiri adalah lingkungan yang mencakup budaya perusahaan, teknologi produksi, struktur organisasi, dan fasilitas fisik lingkungan. Lingkungan internal juga meliputi pekerja atau karyawan, dewan komisaris, dan pemegang saham. Lingkungan internal juga biasanya adalah lingkungan di mana struktur organisasi tersebut berada atau sedang dilaksanakan. Lingkungan eksternal merupakan kondisi yang luas yang dapat mempengaruhi organisasi serta berpengaruh secara tidak langsung terhadap kinerja dari organisasi itu sendiri. Lingkungan eksternal diketahui mempunyai peranan besar dalam mempengaruhi pengambilan keputusan manajerial, proses, dan struktur organisasi. Lingkungan eksternal terbagi ke dalam spesifik dan juga umum. Lingkungan spesifik ini merupakan lingkungan yang tetap berada di luar tapi tetap mempengaruhi, contohnya adalah pelanggan. Sedangkan lingkungan umum merupakan lingkungan yang berbeda dengan lingkungan spesifik, namun tetap mempengaruhi kinerja organisasi secara global. Lingkungan eksternal sangat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Di antara lain adalah kondisi ekonomi global, politik dan hukum global, sosial budaya di tiap negara, demografi di tiap negara, teknologi yang sedang digunakan, dan juga arus globalisasi. Maka dari itu, lingkungan eksternal sangatlah penting untuk selalu dipantau maupun dianalisis. Akan tetapi, lingkungan eksternal secara keseluruhan sangatlah sulit untuk dianalisis karena lingkungan eksternal sangatlah kompleks dan juga saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Mungkin sekian pemaparan saya mengenai lingkungan global dalam budaya organisasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah jenis budaya organisasi. Jenis budaya organisasi ada 4. Yang pertama, budaya fragmen. Yang kedua, budaya komunal. Yang ketiga, budaya mercenary. Dan yang keempat adalah budaya network. Lalu, apa perbedaan dari keempat jenis budaya organisasi tersebut? Dan termasuk ke dalam jenis organisasi apakah topik yang sedang kita bicarakan? Keempat jenis organisasi tersebut dibedakan berdasarkan tingkat sosiabilitas dan tingkat solidaritas yang ada dalam organisasi tersebut. Sosiabilitas adalah kecenderungan untuk saling berhubungan satu dengan yang lainnya antara orang-orang yang ada dalam organisasi tersebut. Sedangkan solidaritas adalah kecenderungan untuk saling mendukung satu sama lainnya. Gambar ini merupakan ilustrasi untuk menjelaskan mengenai 4 jenis budaya organisasi menurut tingkat sosiabilitas dan solidaritasnya. Misalkan untuk budaya fragmen itu memiliki tingkat sosiabilitas yang rendah dan juga memiliki tingkat solidaritas yang rendah. Sedangkan untuk budaya network itu memiliki tingkat sosiabilitas yang tinggi tetapi tingkat solidaritasnya rendah. Untuk budaya mercenary memiliki tingkat solidaritas yang tinggi tetapi memiliki sosiabilitas yang rendah. Berkebalikan dengan budaya network. Dan untuk budaya komunal memiliki tingkat sosiabilitas dan solidaritasnya juga tinggi.
Kampus sebagai organisasi, terutama jika melihat dari hubungan antara mahasiswa dengan dosennya, maka kampus bisa digolongkan memiliki budaya organisasi network, yaitu memiliki solidaritas yang tinggi dan juga memiliki tingkat sosiabilitas yang tinggi. Karena jika kita melihat antara mahasiswa dengan dosen memiliki kecenderungan untuk saling berhubungan satu sama lainnya. Mereka sering berkomunikasi satu sama lain, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Mahasiswa dan dosen juga memiliki tingkat solidaritas yang tinggi, yaitu kecenderungan untuk saling mendukung satu sama lainnya, terutama dalam bidang akademik. Maka, kampus sebagai organisasi bisa kita golongkan sebagai budaya organisasi network. Halo, nama saya Listiana Gusmiarni dengan NIM I141900040. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai isu atau masalah yang kerap terjadi di lingkungan kampus mengenai budaya organisasi. Sebagai mahasiswa, selain aktif di bidang akademik, tentunya kita juga ingin aktif di bidang non-akademik, salah satunya untuk menjadi organisator. Nah, dalam sebuah organisasi, tidak jarang ada salah satu anggota yang justru merupakan tanggung jawabnya, tidak mengerjakan program kerjanya, atau bahkan menghilang, tidak ada kabar. Nah, tentunya ini melanggar budaya organisasi yang mana ketika diberikan suatu tugas, kita harus melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab dan juga dengan peduli. Kemudian juga di kepanitiaan tidak jarang kita menemukan ada salah satu anggota yang tidak maksimal dalam melaksanakan job desk atau justru tidak bekerja dalam kepanitiaan tersebut. Ini jelas-jelas melanggar budaya organisasi kepanitiaan yang mana apabila mendapatkan suatu tugas, kita harus melaksanakannya dengan semaksimal mungkin dengan penuh tanggung jawab, kepedulian juga pastinya. Dan yang ketiga masih berkaitan dengan kepanitiaan dan organisasi. Seperti yang kita tahu, ada beberapa orang yang tidak cukup untuk mengikuti satu kepanitiaan. Tentunya kita ingin mendapatkan pengalaman lebih banyak lagi untuk mengikuti kepanitiaan yang lain. Tapi justru karena tidak bisa memanajemen waktu dengan baik, mengatur waktu dengan baik, terjadilah isu budaya organisasi yang mana orang yang berada dalam suatu organisasi atau suatu kepanitiaan mengikuti kepanitiaan lain, justru ia malah melupakan tugas atau job desk-nya di kepanitiaan sebelumnya. Tentunya ini menjadi isu budaya organisasi juga. Yang terakhir yaitu kurangnya etika mahasiswa terhadap dosen. Sekarang ini banyak sekali kita jumpai bahwa banyak mahasiswa atau mahasiswi yang menyepelekan mengenai sopan santun terhadap dosen. Banyak sekali kasus-kasusnya. Misalnya mahasiswa atau mahasiswi yang datang terlambat ke kelas tanpa minta izin, langsung asal masuk. Kemudian juga tidak mendengarkan dosen ketika menjelaskan, tidak menghadiri jam kuliah tanpa keterangan, kemudian tidak berpakaian sopan, dan tidak lupa juga nih dalam bermedia sosial, khususnya ketika menghubungi dosen. Nah, banyak sekali tata krama yang harus diperhatikan dalam menghubungi dosen. Banyak sekali hal yang perlu diperhatikan ketika menghubungi dosen. Nah, tidak sedikit pula ada mahasiswa atau mahasiswi yang tidak mengucapkan salam, tidak memperkenalkan diri, atau mungkin menghubungi dosen di waktu yang tidak tepat, misalkan tengah malam. Seperti itu, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Halo semuanya, nama saya Karina Matika, NIM I1419018. Saya akan melanjutkan penjelasan oleh Listi. Saya akan membahas sisi problem solving dari kasus ini. Problem solving yang dapat dilakukan untuk memecahkan kasus tersebut yaitu gunakan bahasa yang sopan dan santun jika berbicara kepada dosen. Dosen merupakan orang yang jauh lebih senior dari kita dan sangat terhormat. Berikut saya berikan contoh chat yang sudah menggunakan tata bahasa sopan dan santun sesuai budaya di kampus. Berikan salam pembuka, permintaan maaf, perkenalan diri, tujuan dan isi pesan, rasa terima kasih, dan salam penutup. Solusi kedua yaitu perhatikan waktu pengiriman pesan ketika mengirim pesan kepada dosen. Pastikan bahwa kamu mengirim pesan di jam kerja, yaitu jam 8:30 pagi hingga jam 3:30 sore. Pastikan juga agar tidak mengechat dosen di waktu sholat atau makan siang, serta di atas jam 9 malam. Ingat bahwa dosen juga memiliki sangat banyak kesibukan dan juga perlu waktu untuk istirahat, makan, dan waktu untuk beliau sendiri. Hal ketiga yang harus dilakukan ketika kita akan menerapkan budaya sopan santun di kampus yaitu jangan terlalu sering mengirim pesan atau spam kepada dosen. Berikut
berikut akan saya tampilkan chat yang sangat tidak pantas apabila ditujukan kepada dosen atau orang terhormat lainnya. Huruf P secara berulang kali menunjukkan bahwa kita egois dan hanya ingin cepat dibalas dan tidak memperdulikan orang lain. Jangan sampai begini ya. Terakhir, ketika bertemu atau berpapasan dengan dosen, jangan lupa untuk mengucapkan salam dan tersenyum. Mengucapkan salam dan tersenyum merupakan bentuk budaya sopan santun di berbagai organisasi termasuk di kampus. Ketika kita tersenyum, kita menunjukkan bahwa kita memiliki rasa hormat terhadap orang tersebut. Jadi jangan lupa tersenyum ya. Nah, setelah pemaparan yang cukup panjang, maka kita dapat menyimpulkan bahwa fenomena yang diangkat oleh kelompok kami yaitu kurangnya kesopanan mahasiswa terhadap dosen nyatanya hanya diakibatkan oleh satu hal utama, yaitu kurangnya rasa saling menghargai. Kita sebagai mahasiswa harap untuk menghargai dosen yang sudah berbaik hati memberi sangat banyak ilmu yang bermanfaat terhadap kita. Kita harus selalu menerapkan budaya sopan santun di lingkungan organisasi, salah satunya lingkungan kampus. Baik, sekian penjelasan dan pemaparan kasus yang berkaitan dengan budaya organisasi dan lingkungan global dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.